Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat dengar pendapat terkait laporan masyarakat tentang prosedur penarikan unit mobil oleh salah satu finance di Gorontalo. Selain dihadiri Ketua Komisi S. Pintuli bersama anggota lainnya, rapat berlangsung di ruang komisi tersebut juga turut dihadiri oleh YM selaku debitur, serta organisasi JPKP dan juga branch manager dari salah satu finance atau perusahaan pembiayaan. Ketua Komisi 2 S. Pintuli mengatakan tujuan rapat ini adalah untuk memberikan solusi agar permasalahan tersebut berakhir dengan damai tanpa ada yang dirugikan. Disebutkan juga kronologis permasalahan tersebut berawal dari YM selaku debitur yang menjaminkan BPKP kendaraannya kepada salah satu finance dan mendapat pembiayaan sebesar 30 juta rupiah pada awal Januari 2020 lalu dan sudah membayar angsuran sebanyak 1 kali. Akan tetapi karena adanya pandemi COVID-19 pada bulan Maret rupanya berdampak pada usahanya dan akhirnya menunggak angsuran sebanyak 5 bulan sehingga unit mobil ditarik oleh pihak finance. Komisi 2 mendapatkan laporan surat tembusan ke Ketua DPRD. Ketua DPRD mendisposisikan untuk Komisi 2 karena memang mitra Komisi 2 itu adalah lembaga keuangan seperti perbankan dan finance. Olehnya di dalam surat itu debitur atas nama, saya tidak sebutkan ya, atas nama debitur melaporkan bahwa finance SMES yang berkedudukan di Gorontalo secara secara aturan mengambil paksa jaminan yang telah dijaminkan atas pinjaman di finance SMES tersebut kurang lebih 30 juta. Nah, dengan berjalannya waktu, debitur ini membayar angsuran baru pertama. Kemudian karena memang ini kan kena imbas dari COVID-19, akhirnya debitur ini tidak melakukan kegiatan pekerjaan sehari-hari. Beliau adalah seorang opsi penjual pakaian dari pasar ke pasar dengan menggunakan mobil tersebut. Olehnya mereka melapor ke ke DPRD dan akhirnya tadi ditindaklanjuti oleh Komisi 2 dan alhamdulillah mendapatkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dari hasil rapat kerja komisi ini menghasilkan 3 opsi pilihan. Yang pertama adalah debitur membayar angsuran yang menunggak sekitar 5 bulan. Solusi kedua, debitur akan membayar lunas pinjaman sesuai kemampuan yaitu 20 juta rupiah. Dan solusi ketiga, pihak finance harus mencari kreditur baru atau finance baru untuk debitur atau pindah kontrak. Sehingganya melalui ketiga opsi tersebut diharapkan dalam waktu 1 minggu ke depan, pihak finance berkoordinasi dengan finance pusat agar menentukan pilihan solusi untuk permasalahan tersebut. Mengingat unit kendaraan yang ditarik tanpa putusan pengadilan menurut Komisi 2 adalah tindakan salah. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.